Tuan, ada sahabat sore hari ini terkait dengan Daniel. Ya, bagaimana Daniel itu dengan kesetiaannya itu menjadi cermin bagi kita umat di akhir zaman dan kewajiban-kewajiban seperti Daniel yang harus kita simak menjadi cermin juga dalam kita beribadah. Pelajaran dari Daniel dan teman-teman setia dalam perkara-perkara kecil dan dalam kewajiban yang amat kecil sama dengan tanggung jawab yang besar. Allah membawa Daniel dan rekan-rekannya berhubungan dengan orang-orang besar Babel, supaya di tengah-tengah suatu bangsa yang menyembah berhala, mereka dapat menyatakan tabiatnya. Bagaimana sampai mereka layak untuk suatu jabatan dengan kepercayaan dan penghormatan yang begitu besar? Adalah kesetiaan dalam perkara-perkara yang kecil yang mewarnai corak seluruh kehidupan mereka. Mereka menghormati Allah dalam kewajiban-kewajiban yang amat kecil, sama dengan dalam tanggung jawab yang lebih besar. Sebagaimana Allah memanggil Daniel untuk bersaksi baginya di Babil, begitulah ia memanggil kita untuk menjadi saksi baginya di dunia sekarang. Dalam persoalan-persoalan hidup yang terkecil, sama seperti yang terbesar, ia menginginkan kita menyatakan kepada manusia prinsip-prinsip kerajaannya. Banyak orang sedang menunggu pekerjaan besar dibawakan kepada mereka, sedangkan setiap hari mereka kehilangan kesempatan untuk menyatakan kesetiaan kepada Allah. Setiap hari mereka gagal mempertanggungjawabkan dengan sepenuh hati kewajiban-kewajiban hidup yang kecil. Sementara mereka menunggu-nunggu pekerjaan besar di mana mereka dapat menjalankan talenta yang dikira besar dan dengan demikian memuaskan kerinduan ambisi mereka, maka hari-hari mereka berlalulah. Suatu tabiat yang mulia bukanlah hasil kebetulan. Itu bukanlah imbalan kebaikan khusus atau anugerah pemeliharaannya. Itu adalah hasil penyangkalan diri, tunduknya sifat yang lebih rendah kepada sifat yang lebih tinggi. Itu adalah penyerahan diri kepada pelayanan terhadap Allah dan manusia. Kelonggaran terhadap satu saja pelanggaran akan membawa kepada langkah-langkah pelanggaran lainnya. Pelajaran dari pengalaman Daniel dan teman-teman. Tetapi Daniel tidak ragu-ragu. Persetujuan Allah adalah lebih mahal baginya daripada kebahagiaan raja, daripada kebaikan raja duniawi yang sangat berkuasa itu. Lebih mahal daripada kehidupan itu sendiri. Ia berketetapan untuk berdiri teguh dalam kesetiaannya, apapun yang akan menjadi akibatnya. Ia berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dan di dalam keputusan ini ia ditunjuk oleh ketiga temannya itu. Dalam mencapai keputusan ini, orang-orang muda Ibrani ini tidak bertindak gegabah, tetapi dengan bersandar teguh pada Allah. Mereka bukan mau berlaku aneh, tapi mereka mau berlaku demikian daripada mereka tidak menghormati Allah. Sekiranya mereka menyesuaikan diri dengan yang salah dalam kesempatan ini dengan menyerah kepada tekanan keadaan, maka perpisahan mereka dari prinsip akan melemahkan perasaan mereka terhadap yang benar dan kejijian mereka terhadap yang salah. Langkah pertama yang salah akan membawa kepada langkah-langkah salah lainnya, sampai perhubungan mereka dengan surga putus. Maka mereka akan dihempaskan oleh pencobaan. Hukuman menjadi rendah pada pemandangan bangsa-bangsa ditelantarkan, merana dalam pengungsian atau berbagai penderitaan yang harus dirasakan. Calon 144.000 adalah suatu pelajaran yang harus selesai mereka pelajari. Adalah demi kebaikan kerohanian mereka. Menjadi rendah pada pemandangan bangsa-bangsa, mereka yang pernah dikenal sebagai yang diistimewakan sorga, di atas semua bangsa lain di bumi harus belajar dalam pengungsian pelajaran tentang penurutan yang begitu penting untuk kebahagiaan mereka di masa yang akan datang. Sebelum mereka selesai mempelajari pelajaran ini, Allah tidak dapat melakukan bagi mereka apa yang ingin dilakukannya. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Ia memaklumkan dalam keterangan tentang tujuannya
untuk menghukum mereka demi kebaikan kerohanian mereka. Yeremia 30 ayat 11. Namun mereka yang menjadi sasaran kasihnya yang lembut itu tidak akan ditelantarkan selama-lamanya. Di hadapan segala bangsa di bumi, ia akan menunjukkan rencananya untuk mendatangkan kemenangan dari apa yang tampaknya kekalahan, untuk menyelamatkan bukan untuk membinasakan. Kepada nabi itu pekabaran diberikan. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Demikianlah firman Tuhan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya. Dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dan keturunan kepada keturunan. Pertanyaan setiap orang haruslah, pertentangan akhir akan singkat, namun menakutkan. Kita sedang berdiri di ambang peristiwa yang besar dan pasti. Nubuatan akan digenapi. Pertentangan akhir akan singkat namun menakutkan. Perseteruan lama akan dibangkitkan kembali. Verse Pertentangan two baru saja. akan muncul. Kita Isi. harus berusaha Verse keras. two das. Pekerjaan Nih. penginjilan tidak boleh dihentikan. Verse two. Peringatan terakhir harus diberikan kepada dunia. Ada kekuatan khusus dalam pengenalan akan kebenaran di masa ini. Berapa lama akan berakhir? Hanya sebentar. Pertanyaan setiap orang haruslah, milik siapakah aku ini? Kepada siapa aku harus setia? Apakah hatiku diperbaharui? Apakah jiwaku diubahkan? Apakah dosaku diampuni? Apakah dosa-dosa itu dihapuskan bila saatnya tiba? Oke, jadi saya bisa kasih kesimpulan dari bacaan ayat di atas. Ya, bagaimana Daniel itu dengan rekan-rekannya itu setia terhadap hal yang kecil. Ya, terhadap raja pada saat itu terkait dengan mereka cara berpakaian dan makanan. Ya, di sini dikatakan bahwa Daniel itu sangat patuh ya terhadap yang namanya pertarakan dan cara dia berpakaian. Nah, di sini kita menjadi contoh saingan apabila kita patuh terhadap perkara yang kecil, bagaimana halnya si Daniel, maka kita akan mendapatkan janji kita. Ya, tadi juga dikatakan bahwa masa itu nanti akan ada di mana kita harus ya memilih antara kita menurut ya terhadap perkara-perkara yang kecil dan terhadap perkara yang besar. Ya, saya juga merenung-renungkan ayat ini, apa yang dimaksud perkara kecil dengan perkara yang besar. Ya, karena saya berpikir keras, semua isi dari Alkitab itu semuanya perkara besar. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang remeh-temeh gitu. Semuanya itu adalah wajib dituruti. Ya, jadi kalau dibaca dari atas tadi sampai bawah, intinya cuma satu, yaitu kita harus menurut terhadap seluruh apa yang diamanatkan oleh hukum. Ya, kita tidak boleh melanggarnya. Kalau kita jatuh, kita harus bangkit kembali. Sehingga nanti saatnya tiba, di mana tadi ada tulisan, coba nah, yang ada saatnya tadi pendek itu, di mana tadi? Di bawah ya, alinea yang menjelang akhir tuh, yang 144.000 tuh. Terus, terus, terus. Nah ini, terus. Terus tadi yang ada waktunya singkat apa itu tadi? Terus lagi ke bawah. Nah ini ya. Pertentangan akhir akan singkat namun menakutkan. Kita sedang berdiri di ambang peristiwa yang besar dan pasti nubuatan akan digenapi. Jadi apa yang sudah kita pelajari ya itu nantinya akan digenapi. Nah disitulah kita akan melihat bagaimana mengenai keimanan kita. Lalu kita akan bertanya, milik siapakah aku ini? Pada siapa aku harus setia? Apakah hatiku diperbarui?
Apakah jiwaku diubahkan? Apakah dosaku diampuni? Apakah dosa-dosa itu dihapuskan bila saatnya tiba? Ya, itu renungan yang bisa saya pelajari. Mudah-mudahan ini semua menjadi renungan buat kita semua bahwa kita harus patuh terhadap perkara-perkara yang kecil sehingga kita akan siap nantinya terhadap perkara-perkara yang besar. Nanti akan disempurnakan oleh Saudara Ray. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Victor. Ya, saudara-saudara sekalian, apa yang kita baca dari renungan pendahuluan ini benar-benar masalah kita. Saudara-saudara sekalian, ini masalah kita. Tidak ada yang tidak masalah dengan hal ini. Kenapa? Seperti tadi Victor katakan, Victor bingung untuk memisahkan mana yang perkara besar, mana perkara kecil. Jawaban sangat tepat. Kenapa? Karena bagi umat Allah, semua yang dituntut sama Tuhan itu harus seperti Daniel. Daniel tidak memandang sesuatu itu kecil atau sesuatu besar. Bagi Daniel, semua yang dituntut sama Tuhan itu wajib dilakukan. Jadi dia tidak melihat, oh ini kecil, oh ini gede. Yang menilai itu sesuatu itu kecil, sesuatu itu besar, itu biasanya adalah orang-orang para pelanggar hukum. Dia coba memandang sebuah pelanggaran-pelanggarannya dia, ini perkara kecil, perkara ringan. Tuhan memaklumi lah kalau saya salah-salah hal-hal yang begitu. Nah, biasa yang menilai sesuatu itu kecil atau dia besar, biasanya para pelanggar hukum. Nah, dia mau cari bang atau tempat, dia bisa mencari maaf-maaf terhadap segala sesuatu yang dia masih cintai untuk tetap dipertahankan dapat dilanggar. Ya, itu yang pertama dari saudara Victor tadi. Jadi dari pelajaran kita yang renungan pagi ini, renungan pendahuluan ini, ya, ini jelas ini masalah kita. Karena kita sendiri jujur saja, masing-masing kita sering menciptakan suatu maaf-maaf bagi diri kita. Jadi pelajaran Daniel ini, pengalaman dari Daniel dan rekan-rekannya, benar-benar mengkoreksi diri kita bahwa benar, ya kita harus berlaku seperti Daniel. Ya, kita baca di bawah, dia bilang apa? Jangan sampai kita menunggu sampai perkara-perkara besar, karena perkara besar itu ukurannya menurut siapa? Itu menurut kita. Sehingga kita memandang, oh ini kecil, kita tunggu yang gede. Akhirnya karena dia menilai ada sesuatu yang akan lebih besar, Tuhan tidak berikan satu tanggung jawab kepada dia. Sampailah berlalu tuh, maka hari-hari mereka berlalu lah. Jadi apa tanggung jawab besar tidak diberikan kepada dia, diberikan kepada orang lain. Dan dia nunggu terus, ya ketika dia nunggu-nunggu terus, ya maka yang datang adalah apa, dia ikut jadi penganiaya karena dia pikir nih kok saya nggak dianiaya-aniaya ya, ini penugasan besar untuk membawakan pekabaran ke buah-buah kedua di mana kok saya nggak dikasih-kasih. Ya dia tunggu terus padahal itu sudah waktunya dan dia tidak sadar, dia pandang menganiaya saudaranya sendiri itu adalah hal yang kecil. Ya lupa bahwa itulah bagian daripada penugasan yang Tuhan sudah berikan. Ya, itu yang kedua. Yang kedua, yang paragraf yang berikutnya ini yang penting sekali kita harus baca karena ini semua renungan pendahuluan ini akan berkaitan dengan pembelajaran kita yang nanti kita bahas. Ya, coba Anda dulu paragraf yang berikutnya. Ya, suatu tabiat yang mulia bukanlah hasil kebetulan. Nah, ini dia. Suatu tabiat yang mulia bukanlah hasil kebetulan. Itu bukanlah imbalan kebaikan khusus atau anugerah pemeliharaan. Itu adalah hasil penyangkalan diri. Tunduknya sifat yang lebih rendah kepada sifat yang lebih tinggi. Itu adalah penyerahan diri kepada pelayanan terhadap Allah dan manusia. Ya. Saya ulangi, suatu tabiat yang mulia bukanlah hasil kebetulan, itu bukanlah imbalan kebaikan khusus atau anugerah pemeliharaannya. Itu adalah hasil penyangkalan diri.
ya, tunduknya sifat yang lebih rendah kepada sifat yang lebih tinggi. Jadi suatu perubahan dari kita manusia lama, kita kan beberapa bulan ini, ya, dari minggu ke minggu, dari 2 mingguan, setiap kita belajar Zoom, beberapa kali kita sementara ini sedang belajar tentang perbedaan antara 3,5 tahun dan 40 hari. Ya. Mungkin ini saudara siapa Yeblo bisa mengikutinya dari website kami, ya, website kita. Dalam website kita ada materi-materi pembelajaran Zoom. Di sana saudara bisa ikuti, semuanya sudah ada di sana. Saudara bisa telusuri mundur ke belakang. Kami tidak akan mungkin dalam waktu yang sedemikian singkat kami menjelaskan kepada saudara apa itu 3,5 tahun, apa itu 40 hari, ya, karena waktu kita nggak mungkin cukup. Saudara lebih baik kalau saudara berminat seperti yang tadi disampaikan oleh Stella, saudara lebih baik bukalah website, telusurilah. Ya, karena memang sekarang ini periode Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah dia yang membaca, ya, dan barulah mendengar. Dibaca dulu baru mendengar. Bukan mendengar dulu baru membaca, tapi bacalah. Ya. Jadi saudara jangan malas-malas atau bosan-bosan untuk membaca. Website sudah ada, itu teknologi sesuai buku Pembina Gedung Putih. Ya, kita buku Gedung Putih itu juga bagian yang nanti akan saya sempat, kalau sempat kita bacakan di ujung pembelajaran kita. Apa yang saya baca di depan mata saudara ini, suatu tabiat yang mulia bukanlah hasil kebetulan. Jadi artinya ini harus dibiasakan. Sesuatu perubahan itu harus dibiasakan. Ini yang sedang kita pelajari. Kita tahu bahwa murid-muridnya Yesus di dalam 3,5 tahun terbukti gagal meninggalkan manusia lamanya. Ya, nah, di dalam periode 40 hari dia dituntut kalau dia mau jadi pekerja-pekerja roh suci hujan awal, maka mau tidak mau dia harus berjuang di dalam waktu yang singkat, di dalam lambang 40 hari. Dia harus selesaikan yang namanya mementingkan dirinya itu. Ya, nah, suatu tabiat yang dia gagal dia bentuk di dalam 3,5 tahun, dia harus paksa dirinya sendiri di dalam 40 hari, harus 100% dia berhasil untuk dia tinggalkan. Jadi peninggalan kepada tabiat lamanya itu bukan hasil kebetulan, tapi suatu pembiasaan. Nah, kalau itu kita lakukannya tinggal beberapa 2 hari 3 hari terakhir, ya itu bukan sesuatu kebiasaan, itu suatu pemaksaan. Ya, artinya bukan dari diri kita sendiri. Itu artinya kita sedang berbohong kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan sebuah tabiat yang dibentuk secara tiba-tiba. Tuhan menginginkan manusia yang apa adanya. Ya, jadi ia ingin umat yang sejati. Beberapa yang lalu kita sudah belajar ada manusia yang sejati, umat yang sejati yang Tuhan ini. Jadi tabiatnya benar-benar tabiat yang dibentuk, yang dari karakternya dia. Bukan tabiat yang diciptakan baru sehari 2 hari. Ya, nanti di dalam pembelajaran kita nanti akan kita pelajari lebih luas. Oke, jadi ingat tabiatnya Daniel bukan dibentuk secara tiba-tiba. Daniel tidak membentuk tabiatnya secara tiba-tiba, tapi dia itu lakukan perubahan apa? Memperhatikan hal-hal yang kecil-kecil itu. Itu sudah dia lakukan dari sejak dia waktu masih mungkin remaja atau waktu dia masih dari sejak kecil. Kita lanjut. Nah, ini kita lihat dari judulnya berikutnya lagi nih. Ini semua renungan ini ada kaitannya dengan perjalanan kita di dalam pendidikan 40 hari. Pelonggaran terhadap satu saja pelanggaran akan membawa kepada langkah pelanggaran lain. Ya, ini juga kita ambil dari pengalamannya Daniel. Kita baca tuh. Tetapi Daniel tidak ragu persetujuan Allah adalah lebih mahal baginya daripada kebaikan raja duniawi yang sangat berkuasa itu. Lebih mahal daripada kehidupan itu sendiri. Ia berketetapan untuk berdiri teguh dalam kesetiaannya. Apapun yang akan menjadi akibatnya. Kita sudah lihat bukti bahwa Daniel dilempar ke dapur api, ya, dan teman-temannya. Daniel dilempar ke dalam lubang singa. Ya, itu sebagai bukti betapa teguhnya dia. Nah,
Kita juga dituntut di dalam periode 40 hari ini harus seperti itu. Rasul-rasul dulu juga dituntut untuk seteguh sebagaimana si Daniel. Terbukti waktu di dalam 3,5 tahun, ya, itu tidak ada satu murid-muridnya Yesus yang setia menunggu Yesus. Semuanya lari terbirit-birit. Ya, bahkan si Petrus menyangkal Yesus. Apakah ini Daniel-Daniel yang ada di dalam dirinya rasul-rasul yang apa Daniel-Daniel yang diharapkan ada di dalam dirinya rasul-rasul yang 3,5 tahun? Tidak. Terus Daniel-Daniel yang ada di dalam dirinya rasul-rasul itu kapan kita dapatkan? Itu di ujung dari 40 hari. Jadi ini buat saudara Yeblo, saudara coba buka pengalamannya rasul-rasul. Saudara akan lihat ada dua karakternya rasul-rasul, yaitu manusia yang 3,5 tahun, yang waktu dia masih sebelum cuci kaki, pada saat sampai di cuci kaki, dan ketika dia sudah di dalam pendidikan 40 hari, Yesus bersama-sama. Saudara bisa lihat perbedaan. Jadi manusia lamanya Petrus itu tidak ditemukan lagi di dalam Petrus yang baru. Ya, Yohanes, Yakobus tidak lagi ditemukan di dalam Yakobus dan Yohanes yang baru. Ya, mereka sudah sama seperti betapa teguhnya seorang Daniel. Itu yang Tuhan minta. Sama halnya dengan kita. Kita sekarang sedang masuk di dalam pelajaran 40 hari. Kita tidak lagi belajar 3,5. Ya. Oke, kita lihat lagi Ana di bagian paragraf yang berikutnya. Mereka bukan mau berlaku aneh, tapi mereka mau berlaku demikian daripada mereka tidak menghormati Allah. Nah, kita sebagai siswa 40 hari, kita harus seperti ini. Jadi kita nggak masalah untuk dipandang aneh sama orang-orang lain. Ya, kita siap untuk menjadi orang yang dipandang orang yang aneh, ya, orang yang tidak umum, ya, daripada kita harus tidak menghormati Allah. Ya, kita baca di bawah. Maka perpisahan mereka dari prinsip akan melemahkan perasaan mereka terhadap yang benar dan kejijikan mereka terhadap yang salah. Jadi kita juga harus seperti ini. Artinya apa? Artinya di dalam periode 40 hari ini yang dulunya kita mencintai segala pelanggaran hukum, ya, maka di dalam periode 40 hari ini kita harus merasa jijik dengan segala pelanggaran-pelanggaran yang ada di hadapan kita sebagaimana seorang Daniel. Jadi sudah tidak ditemukan lagi Petrus yang dulu, tidak ditemukan lagi Yakobus yang dulu, Yohanes yang dahulu, nggak ditemukan lagi. Ya, karena Yohanes yang dahulu, Yakobus yang lama, ya, Petrus yang lama masih mencintai dirinya. Ya, dia tidak merasa jijik sama pelanggaran hukumnya, tapi ketika mereka sudah berubah, mereka sudah memandang bahwa segala pelanggarannya itu adalah sesuatu yang menjijik. Kita harus seperti itu. Ya. Lihat, langkah pertama yang salah akan membawa kepada langkah-langkah salah yang lain. Jadi jangan kita mencoba menciptakan satu maaf. Ketika kita menciptakan maaf yang pertama, kita akan lanjut kepada maaf yang berikutnya dan akan terus, ya, sampai keseluruhannya. Kita tidak ada lagi yang layak dihadap diri kita itu tidak ada lagi yang layak. Oke. Nah, yang berikutnya, ini semua adalah kasus-kasusnya kita, ya. Ini adalah semua renungan pendahuluan ini adalah gambaran kita, saudara-saudara. Ya, kita banyak sekali ketakutan, ya, ketakutan untuk jadi umat Allah, ketakutan untuk menjadi seorang Daniel, ketakutan untuk tegas, ketakutan untuk meninggalkan semua kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca baik-baik. Ya. Menjadi rendah pada pemandangan bangsa-bangsa. Mereka yang pernah dikenal sebagai yang diistimewakan surga di atas semua bangsa lain di bumi harus belajar. Coba kita lihat, ini bangsa Israel contohnya. Kalau kita jujur, kita contoh saingan dari bangsa Israel,
Tapi pada nyatanya kita tidak sebagaimana bangsa Israel. Bangsa Israel pernah menjadi bangsa yang dikagumi, ya. Sedangkan kita mungkin hanya beberapa orang saja yang pernah menjadi pejabat, pernah menjadi orang yang besar, pernah jadi orang-orang yang dikagumi. Tidak semua. Tapi ini digeneralisasi sama Nyonya White, ya, kepada lambang bangsa Israel. Dibilang semuanya dari kita harus belajar dalam pengungsian pelajaran tentang penurutan yang begitu penting untuk kebahagiaan mereka di masa yang akan. Artinya apa, saudara? Artinya di dalam kelepasan calon 144.000 itu tidak ada kebanggaan, tidak ada kemewahan, ya, kemegahan itu tidak ada. Yang ada adalah dia harus siap sebagaimana bangsa Israel, dia harus siap untuk direndahkan. Jadi saudara-saudara, harga diri saudara sedang ditawar di sini, diuji. Saudara mau atau tidak? Ya, saudara, harga diri saudara, gengsi saudara sedang diuji di sini. Ya, kita baca terus. Sebelum mereka selesai mempelajari pelajaran ini, Allah tidak dapat melakukan bagi mereka apa yang ingin dilakukan. Belajar tentang harga diri, belajar tentang gengsi. Ini juga bagian dari pembelajaran kita di dalam pembelajaran yang nanti kita akan bahas. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tidak bersalah. Ia memaklumkan dalam keterangan tentang tujuannya untuk menghukum mereka demi kebaikan kerohanian mereka. Kenapa kok perlu dilakukan ini? Karena Tuhan mau mengeluarkan manusia lama kita. Manusia yang banyak memikirkan dirinya sendiri itu harus dibuang. Ya, jadi Tuhan harus lakukan suatu usaha yang ekstrim untuk mengeluarkan kita yang manusia lama kita ini. Ya. Oke, lanjut. Kita lihat, Ana bagian bawahnya yang tadi Ana belum selesai. Dari apa yang tampaknya kekalahan. Jadi siap saudara, calon 144.000 tidak akan dia jadi 144.000 dengan keadaan yang seperti kita sekarang ini. Ya, saudara Yeblo, kita tidak akan sampai seperti yang kayak sekarang ini. Mungkin ada teman-teman yang posisinya tinggi atau yang ekonominya cukup. Tidak, saudara. Ini sudah diramalkan bahwa kita akan sama seperti bangsa-bangsa Israel. Ini juga nanti akan kita bahas dari ceritanya murid-muridnya Yesus. Nanti coba saudara ikuti ya. Kita lihat dari apa yang tampaknya kekalahan untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Ini sebuah takdir calon 144.000. Saudara nggak bisa hindari. Oh ini mungkin buat orang lain, saya mungkin enggak. Ini takdir 144.000. Kalau saudara calon 144.000, saudara harus menghadapi kondisi ini. Ya, karena apa? Karena 144.000 itu akan menyanyi sebuah lagu. Yang lagunya itu adalah pengalamannya mereka. Maka kalau itu lagu hanya bisa dinyanyikan oleh mereka, maka pengalaman mereka harus sama semua. Tidak ada yang terkecuali. Ya, artinya kita nanti akan lepas dengan kondisi yang tampaknya kalah. Nah, namanya tampak itu apa? Di permukaan kelihatannya kalah, tapi pada dasarnya menang. Sebagaimana siapa, saudara? Sebagaimana Yesus. Kalau kita melihat dari luar, kita bukan orang Kristen. Bagi orang Muslim atau orang beda bukan orang Kristen. Memandang Yesus mati di kayu salib itu sebagai kekalahan. Tapi kalau lihat daripada firman Tuhan, kematiannya Yesus itu adalah sebuah kemenangan. Nah, kira-kira juga demikian dengan calon 144.000. Tampaknya kalah, tapi pada dasarnya kalau diikuti kebenarannya, ya, maka kelihatan bahwa pada dasarnya kita juga menang sebagaimana Yesus. Ya, oke, kita lihat lanjut. Nah, yang berikutnya nih, ini juga sama nyambung dengan yang tadi 144.000. Kita harus siap untuk diaibkan, ya. Kita harus siap juga untuk dinista, ya. Ini takdir 144.000, siap-siap. Semua ini, ya, yang tampaknya kalah, taknya nanti diaibkan, dinista, itu karena apa? Salah satunya karena kita melaksanakan perintah yang kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu, yaitu apa?
yaitu pindah ke desa, meninggalkan pekerjaan. Ya, kita sedang memasuki masa transisi, masa peralihan. Kita udah baca dari Victor Utep, ya, ya dasar-dasar kepercayaan orang Davidian. Itu Victor Utep yang menyampaikan bahwa kita masuk di dalam masa transisi dan di dalam masa transisi itu, masa peralihan, kita harus meninggalkan semuanya secara berangsur-angsur dan pada akhirnya sepenuhnya. Ya, dan paragraf yang paling terakhir kemarin kita juga sama-sama baca bahwa apa dikatakan, jangan kamu takut, jangan kamu takut apa yang kamu makan, apa yang kami minum. Nah, ini menunjukkan apa? Pada saat kita mau melaksanakan masa peralihan itu, kita berperang di dalam diri kita, yaitu apa? Rasa takut. Ya, nah, rasa takut kita. Takutnya kenapa? Karena harga diri kita. Sebenarnya bukan takut karena nanti nggak ada makanan. Ya, karena belum dijalanin kok bisa tahu nggak ada makanan. Kan belum dijalanin. Jadi yang menakutkan bagi dia itu sebenarnya pada dasarnya apa? Harga diri. Itu yang nanti kita akan baca berikut. Ya, diaibkan. Itu kan harga diri. Dinista. Itu kan ada harga diri. Ya, oke lanjut. Nah, inilah pertanyaan yang harus kita jawab di dalam pendidikan 40 hari. Ya, pertanyaannya, ya. Kita lihat pertanyaannya tadi Saudara Victor sudah sampaikan. Saya cuma mau membahas yang paragraf yang di atas. Berapa lama akan berakhir? Hanya sebentar. Nah, coba Saudara, ya. Ini saya mau garis bawahi itu kata-kata hanya sebentar. Nanti kita coba bandingkan bagaimana rasul-rasul dahulu. Pernah nggak dijanjikan kondisi kata-kata yang sebentar ini? Ya, seberapa besar iman kita dibandingkan rasul-rasul dahulu? Ya, nanti kita akan baca yang berikut. Ya, pertanyaan yang kita harus jawab adalah ini: milik siapakah aku ini? Pada siapa aku harus setia? Apa hatiku diperbarui? Ya, jadi ada tuntutan kita harus perbarui hati. Apakah jiwaku diubah? Apakah dosaku diampuni? Apakah dosa itu dihapuskan bila saatnya tiba? Ini semua harus pertanyaan yang harus kita jawab sekarang. Bukan kita jawab nanti setelah kejadian. Karena semua kejadian tidak akan bisa dirubah apapun kalau itu sudah apa waktu seluruh penggenapan apa yang disampaikan ini sudah benar-benar tergenapi, semua pertanyaan ini tidak bisa lagi kita rubah jawaban. Maka sekaranglah kita lakukan perubahan. Oke, lanjut Ana. Saudara sekalian, saya coba mengajak dulu Ana sebelum lanjut kepada berikutnya. Ana boleh tampilkan 2 minggu yang lalu kita belajar. Kita nggak usah tampilkan pelajarannya. Saya ingin tampilkan daftar isi dari pelajaran 2 minggu yang lalu. Ana tolong buka website Ana. Silakan saudara kalau ada yang mau komentar, kita bisa sambil jalan kita uh, berdiskusi. Di sana tampilkan website kita. Zoom artikel minggu yang lalu Ana, 2 minggu yang lalu. Lagi saudara, kita belajar ini selalu nyambung, jadi tidak pernah berhenti. Jadi saudara, sekali lagi saya ingatkan, saudara harus rajin mengulang kembali pembelajarannya, ya. Karena semua yang kita pelajarin ini nyambung, tidak ada yang terputus. Ya. 2 minggu yang lalu, saudara lihat ini Sabat 10 Agustus, kita sudah belajar. Antara lain yang saya mau bahas di sini adalah peralihan jabatan suatu perintah pending Victor Hugo. Ya, ini dari buku Kepercayaan Dasar. Ya, buku Kepercayaan Dasar Davidian, Masih Advent hari ke-7. Di sana ada 2 yang kita lihat, ada penugasan jam ke-11, di mana diharuskan kita harus ada suatu perubahan yang pasti. Ya, sebelum para pekerja yang siap bagi tugas penting mereka. Ya, jadi ada tugas penting yang mereka harus lakukan dan harus dirubah. Ya, perubahan yang pasti katanya.
Harus ada suatu kebangunan, suatu pembaharuan rohani. Artinya ini harus dilakukan dalam penugasan jam ke-11. Jadi artinya sama halnya dengan rasul-rasul dahulu. Dia tidak boleh membawa dirinya yang 3,5 tahun. Dia harus benar-benar menjadi orang-orang yang 40 hari. Ya, jadi di dalam tulisan masa peralihan, kembali lagi judulnya anak. Jadi Victor Hutef dengan kasih tahu masa peralihan menunjukkan di dalam seluruh pekerjaannya calon 144.000 itu ada satu bagian masa yang namanya masa peralihan. Di dalam masa peralihan ini ya kita harus buktikan bahwa benar-benar kita sudah melakukan pembangunan dan reformasi. Dan masa peralihan ini di dalam lambang-lambang dari contoh-contoh umat-umat Allah masa lalu itu lambangnya adalah 40 harinya Musa, ya 40 harinya rasul-rasul, 40 harinya Musa naik ke Gunung Sinai, ya 30 tahunnya Yohanes Pembaptis, 300 tahun pengalamannya Henokh. Kenapa saya katakan pengalamannya Henokh juga menjadi satu pendidikan tentang masa peralihan? Kenapa? Karena di masa Henokh tidak akan mungkin Henokh usianya cuma 300 tahun. Karena Nabi Nuh aja sampai 900 tahun. Jadi Henokh kemungkinan usianya lebih panjang dari usia bersama dengan Yesus 300 tahun. Jadi artinya sebelum Henokh juga sama seperti Nuh, sebagaimana juga seperti rasul-rasul, dia juga punya masa peralihan, yaitu 300 tahun sebelum dia diangkat ke surga tanpa merasai kematian. Ya, kita lihat itu gambaran Tuhan menuntut suatu perubahan yang pasti dahulu sebelum seseorang dikasih penugasan. Si Musa harus berubah dulu, ya. Seorang rasul-rasul juga harus berubah dulu. Kalau tidak berubah, kemarin kita sudah belajar dari pengalamannya Harun. Harun tidak pernah ikut pendidikan 40 tahun, ya. Harun tidak pernah ada pendidikan 40 tahun di padang belantara seperti Musa. Harun nggak pernah ada pendidikan 40 hari seperti rasul-rasul dahulu. Harun langsung dikasih penugasan menggantikan Musa. Dalam 40 hari Musa naik ke Gunung Sinai. Hasilnya jauh daripada orang-orang yang sudah dididik Tuhan dengan masa peralihan. Nah, ini bukti bahwa ada hal yang harus dilakukan perubahan. Ya, yang berikutnya, ya kita lihat dijelaskan sama Victor Hutef untuk mewujudkan menjadi manusia yang pembangunan dan rohani tersebut ada masa peralihan jabatan. Tuh. Hendaklah setiap orang secara bijaksana beralih dengan cara berangsur-angsur mengurangi usaha kepentingan pribadinya dan lebih meningkat mengejar kepentingan Tuhan. Tuh. Ya, berangsur-angsur katanya. Nah, berangsur-angsurnya sampai kapan? Di bagian yang paling terakhir kita lihat, ya. Itu lihat di paragraf yang berikutnya tidak ada lagi alasan-alasan saya baru kawin, saya baru beli tanah, saya baru beli sapi. Itu tidak lagi ada alasan di dalam periode peralihan. Itu selesai semuanya yang kayak begitu-begitu. Ya, alasan-alasan yang begini hanya bagi alasan-alasan pendidikan orang-orang di dalam kelas 3,5 tahun. Di dalam kelas 40 tahun, 40 hari nggak ada lagi orang-orang yang begini. Ya, harusnya bagaimana isinya? Nah, harusnya bagaimana? Ya, ini yang dibawa. Selagi masih bekerja dalam kedudukanmu yang sekarang, pergilah masuk ke dalam kebun anggur. Maka sementara kepentinganmu di sana bertumbuh, pekerjaanmu sendiri akan makin berkurang. Sampai kelak engkau akan menemukan dirimu sepenuhnya berpisah daripadanya, lalu berpaut menikah dengan pekerjaan Tuhan. Nah, sampai sepenuhnya berpisah itu kapan? Bukan saat kerajaan Daud berdiri, bukan pada saat dia mau memulai pekerjaan roh suci hujan akhir. Ya, kita lihat paragraf yang terakhir itu. Oleh sebab itu janganlah khawatir dengan mengatakan apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa akan kami pakai. Ya, ya. Lihat, ini yang kita khawatirkan. Paragraf yang paling terakhir ini selalu jadi pertanyaan kita. Ya, oke, Ana. Kita balik lagi ke daftar isinya, Ana. Ya, ini saudara yang kita mau mendalami pelajaran tentang isi 40 hari kita. Ya. Jadi ada satu permintaan dari Tuhan untuk kita beralih
Ya, dari diri kita yang kemarin, dari kita masih memikirkan apa yang nanti kita makan, apa yang kita minum. Saya baru membeli tanah, saya baru membeli sapi, saya baru kawin. Itu sudah nggak ada lagi di dalam masa peralihan. Terus kekhawatiran-kekhawatiran kita itu benar-benar kita sudah tidak perlu lagi khawatir, harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Ya, kita lihat pindah ke desa, kita lihat itu ya. Bukan ya, tadi kita sampai di mana? Oh, masa peralihan ya. Nah, pengalaman Yohanes Pembaptis kemarin kita juga sudah pelajari bahwa Yohanes Pembaptis, kita lihat di sini ya. Kita lihat Yohanes tidak merasa cukup kuat ya. Boleh disorot Ana. Yohanes tidak merasa cukup kuat untuk menahan tekanan godaan besar yang akan dihadapinya saat ia bergaul dengan masyarakat. Ia takut karakternya akan dibentuk sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi yang berlaku. Dan ia memilih untuk memisahkan diri dari dunia dan menjadi padang gurun sebagai rumahnya. Ya, lihat. Kalau Yohanes ya yang sudah dididik, kita sudah sama-sama pelajari 2 minggu yang lalu, ya. Kita sudah pelajari bahwa Yohanes ini sejak dari lahir malaikat itu sudah hilir mudik datang ke ke Elizabeth dan Sakaria, mengingatkan bahwa Yohanes harus dididik dengan sederhana, sederhana dalam pakaian, dalam makanan, ya dijelaskan di sana. Ya, jadi artinya harusnya kekhawatiran Yohanes tentang dirinya tidak kuat ini harusnya sudah tidak sebesar keadaannya dia. Kita harusnya lebih khawatir. Kenapa kok kita nggak punya kekhawatiran? Ya, kalau Yohanes yang sudah dari lahir sudah dibentuk masih punya kekhawatiran, masa kita nggak punya kekhawatiran? Padahal kita masih banyak mencintai segala hal yang ada di dunia ini. Kok kita biasa-biasa aja? Ya, nah ini satu hal yang harus dikoreksi dalam diri kita. Ya. Nah, kita lihat tuh, kita lihat yang di bawah. Agar layak untuk pekerjaan umum yang penting ini, ya. Nah, Yohanes memiliki pekerjaan khusus untuk dilakukan bagi Allah. Jadi agar layak, ia harus mempersiapkan diri secara pribadi dengan mencari pengetahuan sorga. Ya, kita lihat di sini. Dia mempersiapkan diri. Jadi perginya dia ke padang gurun itu adalah bagian dari persiapan dirinya. Ya, oke. Kita ke daftar isian. Nah, sesuai petunjuk yang kita dapat dari Ellen G. White, ya, karena kita adalah contoh saingan dari Yohanes Pembaptis, maka yang ditugaskan kepada kita adalah pindah ke desa. Ya, ini adalah bagian dalam mengisi masa peralihan dari petunjuk Victor Rutev yang tadi. Ya, bagian dari pindah ke desa. Dan permasalahan kita masing-masing adalah kita khawatir dengan perintah pindah ke desa ini. Kita khawatir, takut nanti kita makannya bagaimana, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita minum. Ini adalah bagian yang kita khawatir. Oke, lanjut Ana. Setelah pindah ke desa, kita sekarang masuk di dalam pembelajaran Sabat ini. Ya, jadi itu pembelajaran 2 minggu yang lalu. Ya, saudara-saudara tolong diikuti. Ya, sekarang kita masuk ke dalam materi kita yang berikutnya, yaitu judulnya kekhawatiran. Oh, ini tulisan permulaan, kewajiban dalam pemandangan akan masa kesukaran. Ini adalah bagian juga dalam hal yang kita khawatirkan. Kalau tadi kita bicara tentang pindah ke desa, yang berikutnya ini tentang suruh menjual seluruh harta kekayaan kita. Lihat, ini semua adalah hal-hal yang Nyonya White sampaikan untuk kita memenuhi tuntutan masa peralihan jabatan yang tadi Victor Rutev sampaikan. Ya, yang menimbulkan kita takut nanti makannya bagaimana, bagaimana minumnya. Mari kita baca sama-sama. Ini udah pernah kita baca. Saya akan lebih banyak loncat-loncat. Ya, kita baca yang hitam-hitam. Saya melihat bahwa kalau ada orang berpegang pada hartanya dan tidak bertanya kepada Tuhan apa kewajibannya, maka Tuhan tidak akan memberitahukan kewajiban itu. Kita baca pelan-pelan, kita renungkan. Bacaan tulisan Nyonya White ini kadang-kadang agak sulit untuk diikuti. Saya melihat bahwa kalau ada orang berpegang pada hartanya, ini kalau ada orang berpegang kepada hartanya,
dan tidak bertanya kepada Tuhan apa kewajibannya, maka Tuhan tidak akan memberitahukan kewajiban itu. Kita lihat lagi, ulangi lagi, kalau ada orang berpegang pada hartanya. Kenapa kok berpegang kepada hartanya? Artinya apa? Dia bergantung kepada hartanya. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan di masa depan ini ada gejolak-gejolak, ya, gejolak-gejolak yang menakutkan. Dan untuk melindungi dirinya dari gejolak-gejolak itu, ya, orang ini mengira uangnya itu bisa melindungi dia daripada gejolak-gejolak tersebut. Ya. Mari kita baca. Dan tidak bertanya kepada Tuhan apa kewajibannya. Jadi orang-orang ini nggak bertanya sama Tuhan. Dia tidak cari tahu petunjuk Tuhan itu seperti apa terhadap hartanya. Ya. Maka Tuhan tidak akan memberitahukan kewajiban itu. Nah, jadi Tuhan akan memberitahukan hanya kepada orang yang bertanya. Kalau orang tidak bertanya, Tuhan nggak ngasih tahu. Nah, kita mau jadi orang yang bertanya atau yang mau tidak bertanya? Kalau kita mau jadi Yohanes akhir zaman, Yohanes Pembaptis akhir zaman, maka kita harus tanya dan Tuhan akan memberitahukannya. Dan mereka akan dibiarkan menyimpan hartanya. Dan pada masa kesukaran harta itu akan muncul di hadapan mereka bagaikan sebuah gunung yang hendak menimpa mereka. Tuh. Jadi artinya kalau harta itu dipertahankan, harta itu akan menjadi penghalangnya dia untuk menjadi Islam. Harta ini, ya, saya nggak tahu apakah ini orang hanya untuk orang kaya. Mari kita baca terus. Ya. Kita baca nih. Saya melihat suatu pengorbanan tidak bertambah melainkan berkurang dan habis. Kita terus. Saya juga melihat bahwa Allah tidak menuntut semua umatnya menggunakan harta mereka pada saat yang sama. Nah, kita lihat. Jadi kita harus ikuti semua petunjuk yang disampaikan Tuhan, ya. Tetapi jikalau mereka mau diajar, nah lihat. Tapi jikalau mereka mau diajar, jadi artinya kebenaran ini harus diikuti berkembang. Jadi petunjuknya Tuhan itu tidak general. Misalkan petunjuk itu diberikan kepada orang di zamannya misalnya Yohanes, disampaikan juga kepada orang-orang di zamannya Yesus, di zamannya Matius, Markus, Lukas. Ya, itu jangan kita bawa untuk kepada kita. Kita harus ikuti periode kita ini, juru kabar kita itu membukakan kepada kita tuh bagaimana memperlakukan apa yang kita punya itu. Ya, di sini kita lihat. Tetapi jikalau mereka mau diajar, ia akan mengajarkan mereka. Mengajarkan mengenai apa? Pada masa kekurangan, bila manakah menjual dan berapa banyak yang dijual. Tuh, ya. Jadi Tuhan akan memberitahukan kalau kita mau diajar, ya, di dalam masa kekurangan. Tuh. Di dalam masa kekurangan artinya di depan ini ada masa kekurangan. Tadi kita udah baca di renungan apa itu? Yaitu 144.000 itu nanti akan menghadapi masa yang tampaknya kekalahan. Nah, di dalam masa itulah kita disuruh, ya, kita disuruh menjual. Bila manakah menjual dan berapa banyak yang harus dijual, Tuhan akan ajar. Ya, berapa banyak yang dijual, kita akan terus. Terus, saya melihat bahwa pekabaran jualah, karena boleh geser, saya melihat bahwa pekabaran jualah yang ada padamu dan berilah sedekah belum diajarkan oleh beberapa orang di dalam terang yang nyata. Dan tujuan perkataan juru selamat belum diajarkan dengan jelas. Ya. Jadi artinya apa di sini? Artinya perlu diajarkan atau tidak? Ini perlu diajarkan. Jadi jangan dianggap tidak pernah ada di dalam tulisan Nyonya White. Kalau Nyonya White mengatakan belum pernah diajarkan, artinya ini wajib diajarkan. Tujuan menjual bukanlah untuk memberi mereka yang mampu dan membiayai diri mereka sendiri, tetapi untuk menyebarkan kebenaran. Nah, ya. Jadi sementara dari petunjuk Nyonya White menjual ini dalam rangka untuk kita membantu penyebaran kebenaran. Sementara kondisinya adalah seperti itu. Tapi kalau kita baca dengan kaitan yang bagian pertama tadi, jangan sampai harta yang kita punya itu menjadi penghalang bagi keselamatan. Jangan sampai pengalamannya istrinya Lot, ya, menjadi penghalang bagi kita. Ya. Jadi kita nggak boleh mempunyai sesuatu yang menjadi pengganjal bagi
keselamatan kita. Jadi kita khawatir, oh nanti bagaimana ini saya punya tanah di desa, apa saya punya tanah ini bagaimana? Saya punya rumah, ya itu nanti yang jaga siapa kalau saya tinggal, saya pindah. Terus nanti bagaimana dengan mobil saya, apalah dan segala macam. Kalau sampai ada hal-hal, kan tadi kita udah baca dari cerita Daniel, sekecil apapun itu harus benar-benar ditinggalkan. Ya, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semuanya itu harus benar-benar dihindari. Kalau ada hal-hal yang mengalihkan kita, kita harus hindari. Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahaya membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran dan perhatian duniawi. Nah, coba lihat setelah Nyonya White bicara tentang kekayaan itu harus dijual, Nyonya White sambungkan dengan paragraf yang berikutnya, yaitu Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahaya membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran dan perhatian duniawi. Jadi artinya kepemilikan kita terhadap harta kekayaan kita, kalau kita tetap pertahankan, itu akan mempengaruhi pikiran kita dan perhatian kita, dibilang perhatian duniawi. Ya. Pikiran-pikiran orang lain dipenuhi dengan kerisauan dan perhatian untuk apa yang mereka akan makan, apa yang mereka akan minum, dan apa yang mereka pakai. Ada yang berharap supaya kedatangan Tuhan itu masih begitu lama. Jadi dia berharap udah nanti aja Tuhan datang yang cepat-cepat lah. Waktu telah berlangsung lebih cepat beberapa tahun daripada yang diharapkan mereka. Itulah sebabnya mereka merasa bahwa waktu akan berlangsung beberapa tahun lagi. Ini bagi beberapa orang, mungkin karena merasa hidup ini nyaman, dia merasa, aduh Tuhan, waktu itu jangan terlalu cepat lah, nanti-nanti saja. Tapi bagi kita yang sudah benar-benar merasa jijik dengan segala pelanggaran, ya, bagi kita yang sudah masuk di dalam pendidikan 40 hari, bagi kita yang sudah mencoba menjadi seorang Daniel, maka dunia ini terlalu lama bagi kita. Keadaan kita yang ada di tengah-tengah ini. Segala hal yang kita lihat di sekeliling kita adalah sesuatu yang menjijikkan. Ya. Kita lihat di sini, dalam hal ini saya melihat bahaya besar karena jikalau pikiran dipenuhi dengan hal-hal lain, maka kebenaran masa kini terdesak keluar dan tidak ada tempat lagi pada dahi kita untuk meterai Allah yang hidup itu. Kita lihat di sini, jadi benar-benar Tuhan menuntut di dalam periode 40 hari ini. Karena ini petunjuk Nyonya White untuk menjual harta kekayaan ini tidak akan mungkin dia tujukan digenapinya di dalam periode waktu Victor Nyonya White baru mulai tahun 1844. Karena kalau Tuhan tahun 1844 itu mungkin akan banyak orang yang sengsara hidupnya. Karena tidak bisa dipungkiri mereka masih harus mencari nafkah, masih untuk melangsungkan kehidupannya dari tahun 1844. Ya, jadi waktu kapan penggenapan waktunya ini digenapi? Tadi kita sudah sama-sama baca, kalau kita mau diajar, Tuhan akan memberitahukan kapan. Ya, nah dari belajar kita sekarang, kita tahu bahwa inilah waktunya untuk kapan? Itu di dalam periode 40 hari ini. Bukan di dalam periode 3,5 tahun. Ya, dalam periode 40 hari ini. Jangan sampai di dalam periode 40 hari ini kita juga masih tunda-tunda, kita mau nunggu kapan lagi? Ya, pindah ke desa juga kita tunda-tunda, tunggu kapan lagi? Karena ini sudah di dalam masa peralihan, tidak ada lagi masa yang lain. Kalau tidak semuanya digenapi di dalam masa peralihan ini, terus mau digenapi di mana? Karena jelas-jelas semua petunjuk Nyonya White ini untuk buah-buah pertama, ya, tidak ada untuk buah-buah kedua, ya. Kita baca, saya melihat bahwa saatnya hampir berakhir dan saat tersebut dapat diperpanjang tetapi tidak berlangsung lama. Nah, itu wilayahnya Tuhan. Yang namanya diperpanjang itu tidak berlangsung lama. Ya. Yang jelas kita sudah tahu bahwa hampir berakhir dan saat tersebut dapat diperpanjang tetapi tidak berlangsung lama, yaitu dari tahun 1888 terus digeser berubah menjadi tahun 2027. Karena pada tahun 1888 itu kalau pekabaran Jones dan Wagoner itu diterima, maka 2 tahun sejak saat itu kita semua sudah berada di dalam kerajaan.
Saudara mungkin akan bertanya, itu kutipan itu kan ternyata nggak ada di Review and Herald setelah dikupas sama Kuntara. Kita jangan terpengaruh sama Kuntara. Ya, kita harus tahu Victor Hugo pada saat dia menulis pasti ada bukunya. Kalau sekarang dijawab sama Kuntara bahwa bukunya itu tidak pernah ada dan periode penerbitan juga sangat aneh, ya kita biarkan saja itu analisanya si Kuntara. Yang jelas Victor Hugo tidak akan mungkin dia melakukan hal yang merupakan pembohongan kepada kita. Yang menjadi masalah adalah library, ya perpustakaannya Advent yang nggak jelas. Kenapa kok nggak punya? Ya sayangnya kita nggak bisa menemukan dokumen tersebut dari uh, Davidian Wako Texas, perbendaharaan arsip perpustakaannya Wako Texas pun juga nggak punya yang akurat. Ya harusnya Nyonya Hutef itu waktu itu bagaimana dia harusnya nyimpennya dengan baik. Ya sama halnya ada lagi itu Review and Herald 16 April 18 1901 ya. Ada dari Veno kemarin juga menyampaikan itu juga nggak ketemu. Jadi kita harus yakin bahwa Victor Hugo tidak akan mungkin membohongi kita. Hanya saja ya library-nya Advent yang mungkin tidak akurat. Kita yakin itu. Sesungguhnya waktu senggang kita haruslah digunakan untuk menyelidiki Alkitab yang akan menghakimkan kita pada hari kiamat. Kenapa kok waktu senggang ini harus kita gunakan untuk menyelidiki Alkitab? Kenapa? Karena kita sudah masuk di dalam periode 40 hari. Tidak ada lagi kita digunakan untuk menyelidiki apa waktu senggang kita untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita sudah harus mematikan semua kepentingan diri kita sendiri. Karena kita sudah masuk di dalam periode 40 hari. Oke, Ana, kira-kira demikian ya. Nah, ini kata-kata yang sudah pernah kita sama-sama dengar. Dan sudah sering kita juga dapat dari gereja Advent. Tapi gereja Advent nggak ngerti. Ini kata-kata sebenarnya untuk siapa. Karena kata-kata ini jelas. Ini bukan bagi orang-orang yang di siswa 3,5 tahun. Ya, ini benar-benar kata-kata hanya berlaku bagi siswa yang berada di kelasnya Daniel tadi, yaitu di kelas 40 hari. Ya, siswa-siswa yang sudah mau meninggalkan dirinya sendiri. Siswa yang tidak mementingkan diri sendiri ya. Sejak kamu tidur, sejak kamu bangun, haruslah sepenuhnya hanya memikirkan Tuhan. Hiduplah dan berbuatlah seluruhnya ditujukan kepada kedatangan anak manusia. Masa pemeteraian itu sangat singkat adanya. Nah, jelas kata-kata ini hanya bagi orang yang di dalam masa pemeteraian itu sudah sangat singkat dan akan segera berakhir. Jadi bukan di dalam tahun 1844, bukan juga di dalam tahun 1930. Kata-kata ini benar-benar berada di ujung daripada kelas 40 hari. Jadi kitalah yang menjadi sasaran dari kata-kata ini. Jadi sekarang tepatlah semua petunjuk-petunjuk Nyonya White yang seperti ini. Pindah ke desa, menjual. Ya, ini semua berlaku bagi periodenya kita. Ya, masa peralihan. Ya, lambang dari 40 tahunnya Musa, lambang dari 40 tahunnya siapa? Ya, lambang dari 40 harinya rasul-rasul. Lambang dari 30 harinya, lebih 30 harinya Yohanes sebelum diberikan penugasan penting yang harus mereka lakukan. Oke, berikutnya Ana. Saudara, kita lihat yang berikutnya. Nah, ya, ini nyambung dengan renungan pendahuluan kita. Ya, tadi kita sudah baca di dalam renungan pendahuluan, sudah diingatkan calon 144.000 adalah contoh saingan dari Israel. Ya, kalau Israel itu dulu yang pernah terhormat, dia harus rela menjadi orang yang terhina. Itu semua Tuhan rencanakan, ya. Penderitaan-penderitaan mereka
dan 144.000 yang nanti akhirnya juga tampaknya kekalahan, ya itu adalah untuk kebaikannya mereka semua. Ya, karena apa? Karena mereka masih punya harga diri. Ya, nanti setelah ini kita belajar tentang harga diri. Ya, mari kita lihat suatu renungan kekhawatiran tentang kekurangan dan kehormatan dan sanjungan. Ya, kalau tadi kita baca petunjuknya, ingat beberapa sahabat yang lalu kita lihat pelajaran tentang petunjuk. Ya, Tuhan komunikasinya dengan umat Allah. Tuhan menggunakan dua cara, yaitu melalui amaran dan melalui contoh. Ya, dengan memberikan contoh itu tujuannya apa? Untuk melengkapi, untuk membuat jelas, ya, segala sesuatu yang Tuhan sudah sampaikan itu semakin jelas dengan Tuhan kasih contoh. Ya, dari contoh kita bisa tahu bagaimana penerapan dari amaran-amaran tentang pembangunan dan reformasi. Demikian juga yang berikutnya ini tentang kekhawatiran itu seperti apa. Mari kita baca. Ya, kenapa kok kita masih punya kekhawatiran-kekhawatiran? Mari kita baca di sini. Ya, selain dari tentara Roma di Palestina, tidak ada orang yang paling dibenci oleh rakyat daripada seorang pemungut cukai. Ya, ya, pertama kita belajar dari pemanggilan murid-muridnya yang tidak khawatir terhadap kekurangan. Ya, lihat, tidak kekhawatir, tidak punya kekhawatiran terhadap kekurangan. Tadi kita sudah baca yang menjadi ketakutan kita tidak pindah ke desa, tidak segera menjual harta kekayaan. Karena apa? Karena kita khawatir, khawatir nggak makan, khawatir nggak minum, khawatir tempat tinggal. Ya, pelajaran ini memberikan gambaran bagaimana rasul-rasul dahulu. Ya. Kita lihat, selain dari tentara Roma di Palestina, tidak ada orang yang paling dibenci oleh rakyat daripada seorang pemungut cukai. Jadi selain orang Roma, pemungut cukai juga orang yang paling dibenci sama orang-orang Palestina. Ya, kita terus. Dan pemungut cukai ini bukan saja menjadi alat penindas Roma, tapi mereka juga mencari keuntungan diri sendiri dengan menggaruk harta orang banyak. Ya, itulah ya, itu pemungut cukai. Oke, lanjut. Nah, kita lihat. Matius oleh Lewi, orang Lewi ini termasuk dalam golongan ini. Jadi Matius ini adalah pemungut cukai. Orang yang dibenci. Bayangin, Yesus nggak ada kerjaan apa ya? Nyari rasul kok yang orang yang dibenci. Kenapa Yesus nggak cari orang yang disanjung-sanjung, yang dipuja-puji sama orang-orang Palestina, apa orang-orang Israel, orang Yahudi. Tuhan apa nggak bisa milih orang-orang yang istimewa? Tuhan bisa, tapi Tuhan mau merendahkan orang-orang sombong. Kan kita udah pernah baca, Tuhan mau merendahkan orang-orang sombong, orang-orang pintar dengan memilih orang-orang bodoh. Ya, ini adalah prosedur yang Tuhan lakukan untuk mencari orang yang benar-benar jujur. Bukan orang-orang yang cari kesempatan dalam kesempitan. Kalau Tuhan cari orang-orang besar, orang-orang penting, ya maka Tuhan akan dapat orang-orang yang nggak jujur, orang-orang yang cari-cari kesempatan dalam kesempitan, orang-orang yang suka dengan hal-hal yang megah. Tapi dengan Tuhan pilih orang-orang bodoh, benar-benar orang-orang rendah hati saja yang Tuhan akan dapat. Karena tidak ada orang yang mau cari harga diri di dalam orang-orang yang rendah. Jadi kita terus. Matius, orang Lewi ini termasuk dalam golongan ini. Ya, seorang yang telah dipanggil untuk bekerja bagi Kristus setelah 4 murid yang lain dipanggil di Nazaret. Orang Farisi menghakimi Matius menurut pekerjaannya, tapi Yesus melihat di dalam orang ini suatu hati yang terbuka untuk menerima pekabaran. Ya, kita lihat, jadi Tuhan memilih orang bukan dari tampilan luar, tapi Tuhan memilih orang dari sesuatu yang ada di dalam diri orang itu yang tidak terlihat di permukaan, yang tidak terlihat oleh orang pada umumnya. Ukuran-ukuran orang pada umumnya tidak digunakan oleh Tuhan dalam memilih. Makanya tadi kan kita buat pertanyaan, kenapa Tuhan milih Matius, pemungut cukai? Sudah tahu pemungut cukai itu adalah orang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Apa Tuhan kenapa nggak pilih orang-orang yang disanjung-sanjung pada saat itu? Kenapa? Karena Tuhan tidak mau memilih orang-orang yang sedemikian. Orang-orang yang meninggikan dirinya. Ya, orang-orang yang seperti Matius saja yang Tuhan sudah pilih orang-orang yang khusus.
pada akhir dari 3,5 tahun terbukti dia masih mementingkan dirinya. Apalagi kalau Tuhan mengangkat orang-orang yang disanjung-sanjung. Ya, oke lanjut. Oke, kita baca yang dihitamkan aja. Nah, kita lihat Matius meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Ya, coba kita lihat bagaimana kita disuruh belajar dari bagaimana kekhawatiran yang kita tadi bicarakan. Ya, kekhawatiran pindah ke desa, kekhawatiran untuk menjual, kekhawatiran untuk berhenti dari pekerjaan. Ya, di dalam pelajaran yang kita baca ini, kita ditunjukkan bagaimana seorang Matius yang pemungut cukai, yang tentunya ekonominya juga lebih bagus daripada rasul-rasul yang lainnya. Dia tidak ada masalah, dia langsung meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia ketika ia dipanggil. Mungkin kelihatan di paragraf yang sebelumnya, anak. Kita lihat ada nggak jeda? Kita lihat di situ. Ya, pada suatu hari sementara ia duduk di kursi pemungut cukai itu, ia melihat Yesus yang sedang datang menuju padanya. Ia sangat heran mendengar perkataan yang ditujukan kepada dirinya. Ikutlah aku. Jadi artinya masih dalam jam kerja nih. Masih dalam jam kerja, Yesus langsung panggil, ikutlah aku. Terus Matius meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Ya, kalau kita baca dari petunjuk Nyonya White ini, artinya dia nggak sempat ganti baju, ya dia langsung pergi. Ya, kita nggak tahu apakah nanti dia masih pulang lagi, tapi paling tidak di sini ditunjukkan dia sama sekali tidak tanya-tanya. Tidak terdapat keraguan dalam hatinya atau pertanyaan dalam pikirannya mengenai pekerjaannya yang akan diganti dengan kemiskinan dan kesukaran. Ya, padahal di depan matanya itu ada potensi kemiskinan dan kesukaran. Matius nggak punya kekhawatiran itu, luar biasa tidak? Ya, ini kita lihat dari seorang Matius. Telah cukup baginya jika ia telah mendengar, telah bersama-sama dengan Yesus, agar ia boleh mendengar akan firman-Nya dan bersatu dengan Dia di dalam pekerjaannya. Ini adalah pekerjaan iman. Kalau kita masih punya khawatir-khawatir, artinya iman kita. Iman adalah apa? Belajar, 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 mengerti, percaya, berbuat. Artinya kita belum punya iman. Iman kita masih sangat kecil dibandingkan cerita Pak Matius ini. Ya, kita terus. Dengan demikian pula dengan murid-murid yang mula-mula dipanggil apabila Yesus memanggil Petrus, kawan-kawan untuk mengikuti dia, dengan segera mereka meninggalkan perahu dan jalan mereka. Beberapa dari murid-murid ini mempunyai kawan yang hidupnya bergantung pada mereka. Tapi bila mereka menerima undangan itu, mereka tidak ragu dan bertanya, bagaimana saya akan hidup dan membiayai keluarga saya? Nggak ada itu yang bertanya demikian. Atau dengan kata lain sama seperti yang tadi. Bagaimana saya baru membeli sawah, saya baru membeli sapi, saya baru kawin, mohon kiranya saya dimaafkan. Nggak ada kata-kata yang demikian seperti Lukas 14. Ya, artinya inilah gambaran ketika Tuhan meminta kepada kita dan waktunya sudah tiba bagi kita untuk melaksanakan permintaan Tuhan, harusnya tidak lagi kita tunda-tunda sebagaimana cerita murid-muridnya Yesus itu. Mereka patuh pada panggilannya. Dan setelah itu bila Yesus bertanya kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Maka jawab mereka, tidak. Nah, dengan jawaban tidak, menunjukkan apa? Semua kekhawatiran kita yang tadi di dalam masa peralihan jabatan yang kita baca dari Victor Utef, paragraf paling terakhir, yang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, setelah dijalani, ya kita khawatir karena belum dijalani. Tapi ketika sudah dijalani, inilah murid-murid Yesus. Ketika mereka sudah jalan, ditanya sama Yesus, bagaimana mereka makan? Bagaimana bekal dan kasut? Adakah kamu kekurangan? Jawabannya, tidak. Jadi artinya apa? Artinya kita ini belum mulai bergerak, tapi kita udah punya takut. Maka itu, kita cobalah belajar dari pengalaman ini. Kita percayakan sajalah kepada Tuhan. Memang ini saya ngomong begini ya karena bacaan. Jujur saya sendiri juga masih punya kekhawatiran. Tapi dari bacaan-bacaan ini kita coba memupuskan
semua kekhawatiran kita. Kita belajar bagaimana bergantung kepada Tuhan. Kita sekarang ini masih banyak bergantung kepada harta kekayaan kita. Kita pikir harta kekayaan kita bisa melindungi kita ketika ada kerusuhan atau ada apa. Ya, ketika ada jara-menjara, kekayaan kita ini bisa bantu kita supaya kita nggak dijarah. Kita bisa sogok orang, sogok sana, sogok sini, bayar polisi, bayar preman untuk jaga rumah kita. Kita pikir harta itu bisa melindungi kita. Padahal dengan itu katanya, tadi kita udah baca, bahwa harta itu sendiri yang akan menjadi penghancur diri kamu. Padahal Tuhan menuntut kamu bergantung kepada saya, bukan bergantung kepada harta-harta. Ya, itu pikiran manusia kita. Kita mencari rasa dengan hasil penjualan rumah itu, rumah uang itu bisa kita gunakan untuk menjaga diri. Padahal itu pikiran kita, itu pikiran manusia yang harus ditinggalkan. Harusnya seperti ini, luar biasa. Luar biasa, saudara. Ini betul menuntut iman yang besar. Kepada Matius dengan kekayaannya, dan kepada Andreas serta Petrus dengan kekurangannya. Ini dua orang yang bumi langit. Ujian yang sama telah diberikan dan pengarahan yang sama pula dibuat oleh masing-masing mereka. Pada saat mereka makmur, ialah bila jala mereka itu penuh dengan ikan dan di saat dorongan kehidupan yang lama menjadi lebih kuat, ini manusia lamanya ya, Yesus minta kepada murid-murid yang berada di tepi pantai itu untuk meninggalkan segala sesuatu untuk pengabaran Injil. Nah, coba lihat. Jadi di saat lagi makmur-makmurnya nih si Andreas sama Petrus disuruh tinggalkan semua. Oleh sebab itu tiap-tiap jiwa diuji di dalam hal manakah yang lebih kuat kerinduannya bagi harta dunia atau persekutuannya dengan Kristus. Coba saudara, saudara bisa kalau diuji dengan begini? Ini sebuah contoh ya. Dan mereka tidak masalah, mereka langsung tinggalkan. Prinsip selamanya tepat. Tidak ada seorang dapat maju di dalam pekerjaan Allah kecuali seluruh hatinya berada di dalam pekerjaan itu. Ya, jadi Tuhan nggak mau kita tetap berada di kantor kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam harta kita, perhatian kita kepada harta kita. Kenapa? Karena ini, ya, kecuali seluruh hatinya berada di dalam pekerjaannya. Tadi kita udah baca di dalam buku peralihan itu, kita harus meninggalkan, menyusutkan semuanya sampai sepenuhnya hanya Allah saja. Ya ini dia. Ya, perhatiannya hanya kepada Allah. Dan ia menganggap segala sesuatu itu kerugian demi keutamaan pengetahuan tentang Kristus. Jadi hal-hal yang lain itu adalah kerugian katanya Nyonya White dan kata-kata saya. Tidak seorang pun yang masih mempunyai cadangan dalam hidupnya yang dapat menjadi murid Kristus. Bayangin ini, kemarin sempat kita diskusi sama Stella, kita pikir dengan kita jual harta kita, terus kita masih pegang uang itu untuk gak bertahan hidup, ternyata bacaan ini kalau ada cadangan, ya itu bisa menjadi penghalang. Kita baca lagi, tidak seorang pun yang masih mempunyai cadangan dalam hidupnya yang dapat menjadi murid Kristus. Wow, ini suatu artinya benar-benar jadi 144.000 itu bukan orang yang kaleng-kaleng. Tidak seorang pun yang masih mempunyai cadangan dalam hidupnya yang dapat menjadi murid Kristus ataupun menjadi teman kerjanya. Apabila manusia menghargai keselamatan yang besar itu, maka pengorbanan. Nah, lihat. Kita dituntut untuk mengorbankan diri, saudara. Gak ada yang bisa selamat tanpa pengorbanan. Ya, kita pikir kita bisa dengan keadaan kita sekarang ini, kita nanti jadi salon 144.000. Kalau lihat dari petunjuknya Nyonya White, nggak bisa. Ya, tadi kita udah baca di dalam renungan 144.000 itu dia harus lewatin dulu. Ya, katanya kan tadi nggak ada yang berhasil kalau tanpa dia selesai dalam pendidikan sekolahnya. Ya, tadi kita udah baca di dalam renungan. Maka pengorbanan diri yang dilihat di dalam kehidupan Kristus akan terlihat dalam hidup mereka itu juga. Nah, jadi sebagaimana Yesus punya pengorbanan, kita juga harus punya pengorbanan. Kalau kita nggak mau punya pengorbanan, bagaimana kita mencerminkan pribadi pengalaman hidupnya Yesus di dalam diri kita? Ya, pengorbanan apa yang Yesus dapatkan? Memang segala pengorbanan. Jadi kita dituntut juga punya pengorbanan yang seperti Yesus. Ya, oke? Kita lanjut.
Nah, sekarang setelah kita belajar tentang ketidakkekhawatiran kekurangan dari murid-muridnya Yesus, ulangi, ketika kita belajar dari ketidakkekhawatiran terhadap kekurangan dari murid-muridnya Yesus, sekarang kita coba bandingkan kalau kita masih tetap menyimpan ya, segala yang kita punyai. Ya, kita mungkin nggak kaya, tapi kalau itu menjadi hal yang harus ditinggalkan, harusnya dari contoh murid-muridnya Yesus itu harus ditinggalkan. Kita harus rela berkorban sebagaimana Yesus berkorban. Pelajaran berikutnya, kita dapat pelajaran dari pengalaman Daud. Bagaimana kalau kita masih mempertahankan ya hal-hal yang tadi yang menjadi pengganjal-pengganjal itu masih kita pertahankan. Ya, kita lihat. Kalau tadi kita harus menjadi orang-orang yang siap diremehkan, ditindas, direndahkan, diaibkan, tadi kita baca di renungan, yang berikutnya ini bagaimana? Oke, kita lihat dari pengalamannya Daud.